Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal KSN Kimia tahun 2020. Oke, jadi kita mulai dari soal pilihan ganda. Jadi pilihan ganda setiap soal itu memiliki poin sebanyak 2. Kita mulai dari nomor pertama. Di nomor pertama, dalam suasana basa, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH 3 kali, sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Oke, jadi kita telah dapatkan kata kunci materi dari soal nomor 1. Jadi materinya adalah tentang penyetaraan reaksi redoks atau reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi kalau saya buatkan persamaannya akan jadi seperti ini. Jadi ada unsur kobalt, dia akan menghasilkan COOH 3 kali bereaksi dengan NaOCl atau natrium hipoklorit, berarti ditambah dengan NaOCl akan berubah menjadi NaCl. Oke, jadi persamaan reaksinya sudah jadi. Dalam soal yang ditanya adalah apabila reaksi tersebut disetarakan maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah, berarti kita gunakan persamaan reaksi redoks. Untuk penyetaraan persamaan redoks, langkah yang pertama kita hubungkan unsur yang mirip di kiri dan di kanan. Berarti CO akan saya hubungkan dengan COOH 3 kali. Sementara NaOCl itu akan dihubungkan dengan NaCl. Selanjutnya kita tentukan masing-masing bilangan oksidasi. Kenapa yang saya hubungkan CO dengan Cl? Karena Na sama oksigen sudah memiliki aturan bilangan oksidasi, di mana Na memiliki biloks 1 dan oksigen memiliki biloks -2. Jadi Na dan oksigen sangat kecil kemungkinannya untuk berubah bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi dari kobalt di ruas kiri adalah 0 karena kobalt di kiri berdiri sendiri, sementara di kanan bilangan oksidasi kobalt adalah +3 karena COOH 3 kali, berarti kobalt akan bermuatan 3+, jadi bilangan oksidasi kobalt adalah 3. Sementara Cl dalam NaOCl kita cari terlebih dahulu biloksnya. Na sesuai aturan memiliki biloks sama dengan 1, sementara oksigen memiliki biloks sama dengan -2. Karena NaOCl merupakan senyawa netral, penjumlahan semua biloksnya harus memiliki total sama dengan 0. Sehingga Cl memiliki biloks sama dengan +1 supaya penjumlahannya semua sama dengan 0. Jadi Cl memiliki biloks +1. Sementara di ruas kanan Cl memiliki biloks. Jadi karena senyawa netral totalnya harus 0. Na memiliki biloks +1, berarti Cl memiliki biloks -1. Jadi Cl -1. Sekarang kita cari perubahannya. Kobalt dari 0 menjadi 3 karena bilangan oksidasinya naik, berarti merupakan reaksi oksidasi. Oksidasi itu naiknya sebanyak 3. Sementara Cl dari +1 menjadi -1 berarti reaksinya reaksi reduksi. Turun sebanyak dari 1 menjadi -1 turun sebanyak 2. Jadi kita telah peroleh perubahan biloksnya yaitu 3 dan 2. Untuk mencari koefisien masing-masing CO dan NaOCl cukup kita kali silang perubahannya. Jadi CO dikali 2 karena perubahan sebelahnya 2, sementara yang 2 dikali 3 karena perubahan sebelahnya adalah 3. Jadi 2 dan 3 akan kita jadikan sebagai koefisien CO dan koefisien NaOCl. Jadi ini koefisiennya 2 dan NaOCl koefisiennya 3. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 2 dan 3. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 yang konsentrasinya 0,2 molar. Oke, jadi ini kata kuncinya di konsentrasi 0,2 molar. Kita buat rumus konsentrasi, jadi molaritas itu sama dengan massa dibagi dengan mR dikali dengan 1000 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Karena soal ditanya massa, berarti saya ubah rumusnya menjadi massa itu sama dengan M dikali dengan MR
dikali dengan mililiter dibagi dengan 1000. Jadi kita masukkan nilainya, M sama dengan molaritas yang diinginkan adalah 0,2 molar dikali dengan MR. Jadi senyawanya adalah CaCl2. Untuk menentukan MR, jadi dalam soal KSN atau OSK, OSP dan OSN kita telah diberikan tabel periodik unsur di bagian halaman depan. Jadi tugas kita tinggal mengecek saja berapa masing-masing AR-nya dan kita jumlahkan. Jadi berdasarkan tabel ARCA adalah 40. Berarti 40 ditambah dengan sementara ALCL 35,5 karena jumlahnya 2 dikali 2 menjadi 71. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 111. Jadi MR-nya 111 dikali mililiternya 500 dibagi dengan 1000. Kita sederhanakan 500 dengan 1000. Jadi kita coret di bawah sisa 2. 0,2 dengan 2 itu menjadi 0,1. 0,1 dikali 111 hasilnya adalah 11,1. Satuannya adalah gram. Jadi massa CaCl2 itu 11,1. Jawaban yang tepat adalah D. Sekarang kita lanjut di soal yang nomor 3. Di antara kelompok senyawa berikut yang merupakan senyawa ion. Oke, jadi secara teori yang dimaksud dengan senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas kation dan yang terdiri atas anion. Jadi ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ada yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron. Jadi itu definisi dari senyawa ion. Pertanyaan dari soal berikut adalah yang merupakan senyawa ion. Jadi saya akan berikan trik bagaimana cara menentukan senyawa ion. Oke, jadi senyawa ion seperti dikatakan sebelumnya, jadi dia ada kation, ada anion. Untuk membedakan kation sama anion, dalam setiap senyawa kation itu hampir selalu memiliki akhiran ium atau memiliki akhiran Jadi kalau kalian ketemu senyawa yang memiliki akhiran yang namanya memiliki akhiran ium atau akhiran itu kemungkinannya adalah senyawa ion. Sekarang kita cek opsi yang nomor 3. Untuk A, N dan oksigen, nitrogen dan oksigen tidak ada yang punya akhiran ium atau akhiran otomatis N2O4 bukan merupakan senyawa ion, tapi dia adalah senyawa kovalen. NH3 juga bukan. NH4 amonium karena punya berarti dia senyawa ion, karena NH4 akan terurai menjadi NH4+ sebagai kation dan Cl- sebagai anion. Jadi dia merupakan senyawa ion. Jadi NH4 benar. NaCl natrium klorida punya Na2O2 natrium peroksida. Jadi dia merupakan senyawa ion juga. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kalau C yang merupakan senyawa ion hanya NH4 2 kali SO4 amonium sulfat. Oke, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Soal nomor 4 tentang asam sulfat H2SO4 dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2 dan seterusnya. Reaksi berlangsung menurut persamaan reaksi. Oke, karena reaksinya belum setara, kita setarakan terlebih dahulu. S di kiri jumlahnya 1, di kanan juga jumlahnya 1. Berarti S sudah setara. Hidrogen jumlahnya 2, di kanan juga 2. Sudah setara. Oksigen jumlahnya di kanan 4, di kiri 2 tambah 2 tambah 1 berarti 5. Karena belum setara, berarti O2 harus memiliki koefisien 1/2 supaya 2 ditambah dengan, kalau 1/2 dikali 2 berarti jumlahnya 1, jadi tambah 1 menjadi 3 dan tambah 1 lagi menjadi 4. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak benar dari soal di atas. Oke, jadi untuk menjawab pernyataan yang tidak benar berarti kita harus menguji opsi satu persatu dari opsi A sampai opsi E.
Yang opsi A, jika reaksi berlangsung sempurna, maka 6,25 mol SO2 berubah menjadi 612,5 H2SO4. Sekarang kita cek. Untuk mengecek, kita perlu mengetahui konsep stoikiometri tentang konsep mol. Jadi 400 gram SO2 itu memiliki Mr sama dengan 64. O2 memiliki Mr sama dengan 16 kali 2 32, dan H2O memiliki Mr sama dengan 18. Mr kita gunakan untuk mencari mol masing-masing. Pertama, mol dari SO2 berarti gunakan gram per Mr. Gramnya atau masanya 64 dibagi masanya 400 dibagi dengan Mr-nya 64. Hasilnya adalah ini, boleh kalian gunakan kalkulator. Jadi di KSN itu panitia membolehkan kita menggunakan kalkulator khusus untuk kimia. Jadi nilainya adalah 6,25. Sedangkan mol dari O2 masanya 175 dibagi dengan Mr-nya 32, berarti hasilnya sama dengan 5,46. Untuk mol dari H2O berarti masa 125 dibagi dengan 18 itu hasilnya sama dengan 6,94. Jadi kita telah mendapatkan 3 nilai mol, yaitu 6,25, 5,46 dan 6,94. Kita uji yang pernyataan A, jika reaksi berlangsung sempurna maka 6,25 mol SO2 berubah menjadi 612,5 gram H2SO4. Kita bandingkan SO2 dan H2SO4 memiliki koefisien 1:1. Jadi kalau mol H2SO4 itu 6,25, pasti mol H2SO4 juga 6,25 karena koefisiennya 1:1. Jadi massa dari H2SO4 itu molnya yaitu 6,25 dikali dengan Mr H2SO4. Mr H2SO4 itu 98. Hasilnya sama dengan 612,5 gram. Jadi ternyata pernyataan A itu benar. Jadi A bukan jawabannya. Yang B, SO2 merupakan pereaksi pembatas. Perlu kita tahu bahwa pengertian dari pereaksi pembatas adalah pereaksi yang memiliki jumlah mol paling kecil setelah dibagi koefisien. Oke, tadi kita telah dapatkan 3 nilai mol, SO2 6,25, mol O2 5,46 dan mol H2O 6,94. SO2 memiliki koefisien sama dengan 1, berarti 6,25 dibagi 1 itu tetap 6,25. O2 memiliki koefisien 1/2, jadi 5,46 dibagi 1/2 sama halnya dengan 5,46 dikali 2, berarti 10 lebih. Kalau H2O 6,94 dibagi 1 tetap 6,94, berarti yang molnya lebih kecil setelah dibagi koefisien adalah SO2. Jadi SO2 merupakan pereaksi pembatas. Jadi B itu benar. Sekarang yang C, air terdapat dalam jumlah berlebih. Oke, jadi karena SO2 pembatas berarti air berlebih. Karena air bukan merupakan pembatas. Yang D, pada proses ini dihasilkan 700 gram H2SO4. Pernyataan ini salah karena tadi kita dapatkan bahwa massa H2SO4 yang akan dihasilkan adalah 612,5. Yang E, pada akhir reaksi terdapat sisa oksigen 75 gram. Oke, untuk mencari berapa sisa oksigen, kita gunakan mol pembatas. Jadi massa oksigen atau O2 yang bereaksi itu sama dengan mol dikali dengan Mr
sama dengan molnya, kalau saya tulis ulang persamaan reaksinya, SO2 ditambah dengan 1/2 O2, mol pembatas atau SO2 tadi 6,25. Berarti mol dari O2 adalah koefisien O2 1/2 dikali dengan 6,25. Berarti mol O2 menjadi 6,25/2. Berarti mol dari massa O2 yang bereaksi adalah mol 6,25/2 dikali MR dari O2 yaitu 32. 32 dengan 2 disederhanakan menjadi 16. 16 dikali 6,25 hasilnya adalah 100. Jadi oksigen yang bereaksi adalah 100 gram. Karena mula-mulanya ada 175 gram, berarti sisanya adalah 75. Jadi E itu benar. Jadi jawaban yang tepat atau yang diminta yang tidak benar adalah D. Sekarang kita lanjut di soal nomor 5 tentang delta HF0. Oke, ada reaksi Mg ditambah dengan Cl2 menghasilkan 2 MgCl2. Ini reaksinya belum setara, jadi kalau saya setarakan menjadi 2 Mg dan 2 Cl2. Delta H sama dengan min 1283,6 kJ. Pertanyaannya adalah maka entalpi pembentukan standar atau delta HF0 dari magnesium klorida. Untuk membentuk magnesium klorida berarti kita reaksikan unsur-unsurnya. Ada magnesium ditambah dengan klorida yang merupakan diatonik akan menghasilkan MgCl2. Jadi untuk delta HF0 itu sama dengan, kita bandingkan saja dengan reaksi yang di atas. Reaksi yang di atas delta H-nya adalah min 1283,6. Oke, berarti reaksi yang di bawah tinggal kita bandingkan koefisiennya. Dari 2, 2 dan 2 menjadi 1, 1 dan 1. Berarti delta HF0-nya juga kita bagi 2. Nilainya menjadi minus 641,8. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjut di nomor 6. Berdasarkan data kalor pembentukan H2O sama dengan, pembentukan H2O kalau dibuatkan reaksi berarti dari H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O. Kita setarakan koefisien O2 1/2. Delta H-nya sama dengan min 241,8. Kalor disosiasi H2 436, O2 498, maka energi ikatan OH adalah, dengan menggunakan energi ikatan berarti rumus delta H itu sama dengan sigma energi ikatan ruas kiri dikurang dengan sigma energi ikatan ruas kanan. Berarti delta H sama dengan jenis ikatan yang ada di ruas kiri adalah H2 atau ikat H ditambah dengan O2, berarti 1/2 O rangkap 2O dikurang dengan yang kanan H2O, berarti jenis ikatannya adalah HO dengan H. Berarti 2 dikali energi ikat OH. Delta H sudah diketahui yaitu min 241,8 sama dengan H2 nilainya 436 tambah 1/2 O2 nilainya 498 dikurang 2 kali OH. OH saya misalkan dengan X karena belum diketahui. Minus 241,8 sama dengan 436 tambah setengah kali 498 itu 249 dikurang 2x. Berarti min 241,8 sama dengan 436 tambah 2 49 5 8
685 dikurang 2x. 2x pindah ruas, 2x sama dengan 685 ditambah dengan 241,8. Hasilnya sama dengan 926,8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 463,4. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut di soal nomor 7. Di antara serial bilangan kuantum berikut yang menjelaskan orbital 4F. Jadi 4F itu memiliki bilangan kuantum utama N sama dengan 4. Nilai L sama dengan, jadi bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L itu untuk subkulit S nilainya 0, kalau subkulit P nilainya 1, subkulit D nilai 2, subkulit F nilai 3. Berarti L sama dengan 3. Jadi yang memenuhi adalah E. Nomor 8, di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan plus 2 dengan konfigurasi elektron, misalkan atomnya X. Konfigurasi elektron dari ion plus 2-nya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Berarti jumlah elektronnya semua ada 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 10 28. Berarti protonnya harus 30 supaya dikurang dengan 2 menjadi 28. Atom yang memiliki proton sebanyak 30 kita tinggal sesuaikan di tabel periodik unsur. Jadi yang memiliki nomor atom 30 adalah atom Zn atau atom Zn. Jawabannya adalah C. Sekarang nomor 9. Di antara molekul atau ion berikut yang merupakan isoelektronik. Isoelektronik adalah atom atau senyawa atau ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Oke, jadi pertama kita hitung elektron dari SO3. Di tabel periodik unsur masing-masing unsur sudah diketahui nomor atomnya, di mana nomor atom S itu adalah 16. Ya, saya tulis di bagian atas, S itu 16, oksigen itu 8, karbon itu 6, nitrogen itu 7, dan klorin itu sama dengan 17. Jadi SO3 berarti jumlah elektronnya semua sama dengan S1 berarti 16 ditambah dengan oksigen 8 tapi jumlahnya 3 dikali 3 berarti 16 ditambah dengan 24, hasilnya sama dengan 40. Untuk CO2 elektron sama dengan C, nilainya 6 ditambah oksigen 8 dikali 2, hasilnya sama dengan 6 ditambah dengan 16, nilainya sama dengan 22. Untuk NO2+, berarti elektron sama dengan N nilainya 7, oksigen 8 jumlahnya 2 dikali 2. Tapi karena muatannya plus 1, jadi plus itu kita kurang dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 7 tambah 16 dikurang 1, nilainya sama dengan 22. Untuk ClO2- elektronnya sama dengan Cl17 ditambah oksigen 8 kali 2 karena minus berarti ditambah 1. Jadi 17 ditambah dengan
16 ditambah dengan 1, hasilnya sama dengan 34. Jadi kita bisa tahu yang jumlah elektronnya sama, yaitu 22 dan 22. Berarti yang benar CO2 dan NO2+. Jawaban yang tepat adalah C.